aja sih. Jadi nggak mesti harus bernalar atau menganalisis, dikasih masalah dulu baru pertanyaannya, enggak semuanya kayak gitu, cuma hanya beberapa. Cuma untuk PJOK biasanya sama kayak pertanyaan-pertanyaan saat P3K atau pernah mengikuti SKB tes CPNS itu sama, hampir mirip, cuma mungkin perbedaannya kasusnya aja atau indikator yang ditanyakannya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Ini nanti sambil dijawab bareng-bareng, terus dibahas bareng-bareng aja ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nomor 1 ini jawabannya apa nih? Bisa terlihat jelas nggak? Apa perlu diperbesar? Diperbesar sedikit Pak, karena ini kan ada dua Iya. halaman ya. Perbesar aja. Ini PDF. Jelas Bu? Pak? Sudah Pak. Oke. Yuk kita coba baca, kemudian kita coba jawab bareng-bareng deh. Nomor 1, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah? Ini nih lemahnya guru olahraga nih, malas baca Pak saya Pak sebenarnya Pak. Aduh. Makanya nih dengan adanya forum ini nih sangat terbantu nih. Jadi dipaksa untuk membaca nih. Aku mah nggak disuruh dokumentasi, gerak. Kalau rumusan indikator tuh kuncinya apa ya? Kata kerja Bu, KKO-nya. D, jawabannya D. Setuju deh, ayo deh. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Ini mempraktikkan tapi. Kalau dia mengevaluasi, ini keterampilan geraknya loh. Hasil analisis. Sini. Standar kompetensi ya. Tadi jawabannya D ya? Ya, ada yang bilang D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Coba kita coba buka jawabannya. C. Pak Andra apa? C. Mempraktikkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ada C, ada D. Ada lagi yang selain itu? C, Pak. C. Ayo ikut. Itu permainan bola besar. Tangkap bola dengan variasi. Udah. Menurut teman-teman nih, ini kata kuncinya di mana ya dalam soal ini? Ada yang bisa? Mempraktekkan. Manakah rumusan? Kata kuncinya mempraktikkan, Mbak. Hasil, analisis, keterampilan gerak. Ya kan itu bukan, ya? Standar kompetensi. Bola besarnya itu bisa jadi itu nggak tuh bola besar? Iya, bola besar juga bisa jadi, Pak. Bisa bola juga besar. juga Pak tuh. Bukan yang untuk menghasilkan koordinasi geraknya dengan baik.
Karena kan di sini manakah rumusan indikator pencapaian jadi gini, kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi. Standar kompetensinya itu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak. Nah, jadi benar kata Pak Denny, Pak. Jadi ya, kata kuncinya mempraktekkan, Pak. Mempraktikkan Kalau- di sini kan jawabannya yang A, menjelaskan, ya kan? ya, Menjelaskan itu kan berarti lebih ke arah kayak seperti kognitifnya ya. ke arah kognitifnya. Terus yang keduanya menjelaskan lagi salah. Terus mengevaluasi kan berarti itu lebih ke Sama. menalar berarti kan ya? Iya. Nah, kalau yang mempraktekkan lempar tangkap bola itu kan bukan bola besar, Pak, bola kecil, Pak. Ya enggak sih? Enggak Ya. juga sih Pak sebenarnya, Pak. Enggak. Basket juga lempar tangkap kok. Iya. Jadi kan berarti kita udah tahu eliminasinya nih. Berarti kan kalau menurut penuturan Pak Andra kan ada A, B, dan D yang kita eliminasi karena sesuai dengan di sini mempraktikannya. Kalau ini kan A, B, dan D ini kan lebih ke arah kognitifnya ya. Jadi antara C dengan E. Iya, Pak, antara C dan E. C dan E. Kayaknya sih C, Pak. C dan E berarti C. C ya, Pak. Kita coba buka ya jawabannya karena sebenarnya ada jawabannya, cuma sengaja sama saya di ini Tutup. Biar ditutup Pak. supaya ada pembahasannya gitu. Ya. Benar, Pak. Kasih banyak. Ini. Meh beda jeung Pak Andra. C. Jawabannya C. Alhamdulillah. 100. Ya, alasannya apa tuh? Alasan dibalik itunya tuh. Nah, ini pembahasannya nih. Ketentuan perumusan indikator. Ada indikator dirumuskan dalam KD menggunakan kata kerja operasional. Tadi benar kata apa siapa itu dirumuskan dalam kalimat yang simpel dan jelas, mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Ya, berarti ininya nih bermakna gandanya nih. Yang mana yang ganda tah? Ya, lempar tangkap bolanya gitu kan. Iya, ada dua ya. Jadi Tidak jelas. Ya ada jadi dua ya. enggak spesifik gerak Ya. dalam satu gerakan ya Pak ya. Ada dua lempar sama menangkap ya Pak. Iya benar. Lempar tangkap bola. Nah kemudian hanya mengandung satu tindakan tuh benar Pak. Satu Jadi tindakan, oke. harus Betul, satu betul. tindakan. Kalau yang kan dua tindakan tuh lempar sama menangkap. Kedua Ya, minimal terdiri dari dua aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Tujuh, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerahnya. Itu berarti ya Pak Andra benar ya tadi. Tadi bilang Bu Ketua gitu. Tuh Pak Andra mantap. Ya, Pak Andra lulus. Selamat. Amin, alhamdulillah. Amin. Pak Andra udah tahu bocoran kayaknya mah. Iya, sebenarnya kalau menjawab soal yang setahu saya ya, karena tipikal orang kan beda-beda. Kayak tadi kalau saya setiap menjawab soal itu kata kunci soal ini apa gitu. Makanya tadi saya nanya tuh kata kuncinya dulu apa yang ditanyakan. Kalau semuanya diartikan kadang jadi pusing sendiri, apalagi pertanyaan sama jawaban kadang panjang-panjang kan. Pak Denny, mohon maaf. Ya. Izin bertanya. Bangga. Untuk pembahasan ini, apakah maaf ya, karena saya baru masuk. Ya untuk pembahasan ini sudah sesuai kisi-kisi atau kita secara acak dulu ya untuk soalnya? Ini sebenarnya kalau untuk kisi-kisi yang pasti saya juga nggak tahu Pak ya. Cuma ini dapat dari berbagai sumber, ada yang dari teman atau dari internet. Cuma saya juga udah nanyain sama teman yang
udah melalui proses PPG ini, soal-soal UP itu kayak gimana sebenarnya nggak jauh beda sama soal-soal yang kita temui pada saat mungkin tes P3K atau tes CPNS pada tahap SKB itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya tuh katanya sih, ini katanya ya, saya juga belum tahu, cuma untuk yang P3K atau SKB saya juga pernah ini menjawab itu, pernah ngikutin. Nah, di situ kalau sesuai aturan kan pakainya zaman sekarang pakainya hot. Cuma untuk penjas kebanyakan itu hot itu jarang dipakai. Jadi masih ada misal apa sih perbedaan definisi pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, cuma kayak gitu aja. Katanya sih cuma itu yang saya terima infonya. Nah, di sini juga sumber ini enggak melulu tentang pedagogik ya Bapak Ibu. Nanti saya share juga di grup. Jadi ada yang profesionalnya tentang ke dalam bentuk permainannya, misal permainan bola besar, bola kecil, itu ada di sini soal-soalnya. Cuma mungkin awal-awal biasanya kan pada saat pembelajaran juga pasti pedagogik dulu yang dikuatin. Gitu. Oke, lanjut. Ya, siap. Terima kasih Pak Dani. Lanjut Pak. Nomor 2 nih, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah Saya C. Ibu Ketua C. Beda sendiri mengikuti gitu ya. Pantar dulu Pak, jangan dibuka dulu mata batinnya Pak. Jangan ada yang searching, ayo. Heula yuk ke maca heula. Mata nangis bulu laruk yuk. Di sini kita sharing aja, sharing diskusi sambil makan sambil ngopi juga nggak apa-apa. Pak Andra apa? Iya Pak, jadi Pak. C Pak. untuk kelas 1 C. Jadi semuanya dikasih medali. Lah C ngikut. Game gitu. Bisa mix cewek dan Tar dulu Pak, belum juga dibaca. Nah, kalau yang 6 Itu sisanya lempar tangkap semua. Jadi biar bisa, kan ada tuh yang ekskul kelas 1, 2, 3. Takutnya kalau mereka nggak ada pertandingannya eksebisi itu, mereka sia-sia nih ekskulnya di sini gitu. Apa jangan-jangan? Betul, biar nggak percuma bayar ekskul Pak. Kan udah ikut ekskul, kok nggak ada pertandingan sih buat kita gitu Bapak, makanya di kalau di eksebisi tidak ada uang, hanya medali saja. Biar seneng aja gitu istilahnya. Iya, cuma eksebisi aja. Nggak ada juara, semuanya dapat. Kalau ada sertifikat, semuanya dapat sertifikat semuanya. Jadi pas sepertinya C ya. Sepertinya C. Kalau yang lain setelah dianalisis kebanyakan masih 2 gerakan ya. Punya foto-foto lempar tangkap. Jadi aku nggak pernah gitu ikut ekskul gitu sih tadi rapatnya. Udah coba jawabannya. Ya benar C. Nah pembahasannya sini. Iya, sama-sama Bapak.
dibicarakan saja sih Pak. Kalau kemarin kan karena saya mau mengusulkan atletik, kebetulan yang koordinator atletik itu kan ada hubungan dengan Disdik. Tapi karena kata Miss Uni atletiknya ini mah terlalu membuang biaya. Oh, jadi ini kan menanyakan nomor 2 tuh tujuan dari pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran itu terdapat ada 4 unsur. Yang A, B, C gitu tuh Pak. Yang audience, behavior, condition, degree. Nah, kalau audience kan otomatis dan lebih ke arah siswanya atau peserta didiknya. Kalau behavior kan sikapnya. Sama kondisi, kalau kondisi dalam keadaan pembelajaran itu. Kemudian degree ini perbandingan atau hasil. Apakah bisa ya dicoba saja Miss, dicoba saja hasil sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran itu. Belum ada ya, cuman O2SN, KSN seperti itu. Kalau sekolah yang bisa bekerja sama dengan mereka kan ya alangkah baiknya sekolah kita. Iya keren Pak. Jadi lanjut nomor 3, dengan perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah, nah barangkali Pak Andra bisa nih ngejawab. Guru Kan masalahnya dan sama siswa. nih. Guru dan siswa. Ada jawabannya kayaknya di bawah ya. C. Udah kebaca di bawah, Pak. Berarti sama nih yang ditemuin Pak Saya Andra. tidak nyontek Pak. Iya. Sepertinya C. Tadi. Iya. Sedikit. Berarti guru dan siswa ya. Karena yang lain juga kayak video, gambar, otomatis kan di sini kata kuncinya kan daerah pinggiran nih, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, sebenarnya itu kata kuncinya. Selain guru dan siswa, ya siapa lagi yang bisa memperagakan atau mempraktikannya kan? Nah, pembahasan ini bersama nih. Yang jadi juara umum gitu. Oh iya Pak, satu lagi Pak, saya mau usul di flyer. Tolong dituliskan jangan juara 1, 2, 3 berapa, tapi hadiah total 300 gitu Pak, biar itu Saya semua. Betul Pak. Iya, lupa tadi saya mau 4. nambahkan, nanti saya tambahkan. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa Bukan C lagi. Indah C. Iya. lagi. C. Langkah-langkah pembelajaran. Oh, jawabannya di sini nih. Jangan berisik, makanya lagi belajar. Ya, C Siap, lagi. Bapak. C. Jangan berisik, makanya lagi. Ini kan langkah-langkah pengembangan RPP kan baru kita lalui tadi ya. Ada satu presentasi apa. Habis ini C lagi. Nah, mungkin contoh-contoh soal dalam pembelajaran PJOK yang tadi Ibu Ketua tanyakan itu, misal nih seperti ini. Walaupun semuanya juga sama HOTS ya, Bapak Ibu. Oh iya, ini Nih, jadi membariskan ya siswa berbentuk 2 atau 3 bersayap antara laki-laki dan perempuan, terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung, berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa, mengabsen kehadiran. Nah, baru nih setelah dijabarkan, baru ada pertanyaannya, pertanyaan aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah
Yang enak kegiatan sesuai atau mendukung. Ini Kesiapan apresiasi benar. Ya, kegiatan Yang C, latihan Pak. fisik. Karena kalau kebanyakan contoh RPP kan adanya persepsi dan motivasi siswa. Yang C, Pak. Yang C, tadi ada yang E, Ibu Ketua bilang kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Ada banyak, celana kamu tinggal milih dah mau apa bahan. Apa aja deh ada pokoknya. Pak, saya Membuka dengan salam berdoa, benar kan ada. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, benar ada. Melakukan apresiasi dan memotivasi siswa juga ada. Menyampaikan manfaat pembelajaran dalam ini ya, dilihatnya di sininya nih. Oh bener, Bu Nih. Titin, tadi Bu Titin ya menjawab apa Bu Indah? D, bener kayaknya sih D. Iya, menyampaikan manfaat pembelajaran, ternyata D. Di sini nggak Berarti ada nih. Tadi kebanyakan nalarnya langsung ke RPP-nya kayaknya. Bukan di antara poin-poin ini. Iya Pak. Terjebak aku. Itu tadi yang jawab siapa Pak? Bu Indah apa Bu Titin tuh? Yang mana? Yang tadi, E? Kelihatannya yang D. Oh yang D Bu Indah kayaknya. Atau siapa dah? Ternyata benar kata Ibu Ketua. Ya. Kegiatan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Nah, ini kan banyak yang miskonsepsi nih. Menurut Bapak, Ibu, teman-teman nih. Poin miskonsepsinya di mana sih? gara-gara menyampaikan manfaat pembelajarannya nggak ada di urutan, bukan sih? Ternyata ada Pak. Apa Pak Andra? Yang setelah mengabsensi kehadiran tuh yang memberikan kemanfaatan tuh ada Pak. Oh iya itu benar ada itu. Setelah mengabsensi. Karena tidak ada secara terpisah murnya. Berarti Ibu Ketua lebih teliti mungkin ya dibanding kita. Kenapa? Ternyata jawabannya benar Ibu. Mantap. Tadi banyak yang jawabannya itu D ya. D, ada yang D, ada yang C. Ya kalau gini mau bisa. Kalau yang udah jauh-jauh mah udah nggak bisa. Pembahasannya kerangka pembelajaran ya, seperti yang tadi dibahas di dalam Zoom meeting, ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan sebagainya. Panjang banget Pak. Iya. Nomor 6, seorang guru melakukan kegiatan penutup. Nah, sekarang penutupnya nih, Pak Andra. Awas yang teliti, Pak Andra. Siap, Pak. Langsung kelihatan dari pembahasannya nih. Kata kuncinya ini nih, aktivitas yang belum, yang berarti yang belum ada di antara kelima poin ini. Kalau misal
misalkan dibaca dari opsinya semua penutupan tuh. Ini yang belum berarti kan misal nih poin yang opsi A berarti berkaitan dengan pendinginan kan, penguluran dan pelepasan itu kan pendinginan. Halaman. Yang Tanya jawab ya. Ya nggak B, sih? B, B. Tanya jawab. Jawab. Jawabannya B. Belum menutup. Itu ada dari pembahasan kelihatan itu. Pembahasannya. Dari pembahasan. Jangan pura-pura tidak tahu, Bapak Ibu. Padahal di sini ada ya. Pura-pura tidak tahu dah gitu kebiasaan. Wah, dan salaman. Nggak ada, Pak. Yang di sini nggak ada, Pak nih. Yang di soal tuh nggak ada. Memang nggak ada yang berdoanya belum. Iya, kalau sesuai ini. Jadi kan aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas. Kan tadi juga saya bilang, berarti kata kuncinya yang belum nih, yang belum. Kalau poin 1 kan berhubungan sama yang poin A nih, pelepasan, penguluran itu kan langsungnya ke pendinginan. Oke, next. Nomor 7. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik berupa kategori apa tuh? Wah, yang lain mah harus searching YouTube. Google ini mah reinforcement itu kan. Informasional. Pelajaran seorang guru. Reinforcement itu penguatan ya. Umpan balik itu motivasi ya, Pak. C kalau saya. Informasional kayaknya sih. Kayaknya informasional. Informasi kayaknya. Arti kata reinforcement itu apa sih? Penguatan. Penguatan. Paket tuh nanti anterin aja. Kok belum semua? Masukin lagi ya. Transformer. Internal eksternal apa nih? Kalau intrinsik dan ekstrinsik mungkin ke arah motivasional ya. Pengaruh adalah suatu tanggapan atau Pak. Reinforcement. Nih kalau menurut pengertiannya, reinforcement itu adalah penguatan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Salah itu ada iklan liwet tadi, ada iklan lewat, mohon maaf Bapak Ibu.
iklan tadi. Anggap aja nggak dengar, tadi nggak dengar, salah dengar itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Coba ya jawabannya. Ternyata. Ternyata ya. Jadi kalau sesuai definisinya kan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Berarti kan dalam pengertian ini tingkah laku yang timbul kembali itu tingkah laku yang kurang baiknya gitu mungkin ya. Nah di sini kan guru memberikan hukuman karena ada yang salah dalam gerakan yang dilakukan oleh siswa dalam praktek lompat tinggi gaya menyamping. Kalau setahu saya ekstrinsik dan intrinsik itu lebih ke penyebab atau faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik, motivasi siswa. Kalau dari sumber yang saya baca nih, feedback eksternal atau ekstrinsik ini respon atau tanggapan yang diperoleh dari pihak komunikan. Ini nih. Misalnya komunikan memberi ekspresi atau tanggapan muka, perilaku suara, dan juga berbagai gerakan itu saat melakukan komunikasi dengan pihak komunikator. Apa karena beda bukan itu? Jadi kalau feedback intrinsik umpan balik yang berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya, tentang sikapnya lah, kognitif dan afektif berarti ya. Kalau fungsi informasional alat penilaian pencapaian atau hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Oh ini mah jadi penilaian suatu tes ya, hasil tes. Kalau motivasional guru memberikan dorongan kepada peserta didik agar melakukan aktivitas geraknya lebih baik mungkin. Kamu mau makan baterai, makan minyak kayu Oke. putih, makan counterpan. Ada kue empuk siapa nih? 8. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberikan contoh dalam berbagai posisi berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam Gaya mengajar. Gaya mengajar ya, B. Ya, gaya mengajar. Ada jawaban yang lain? Pola interaksi? Interaksi?
Pola interaksi. Metode mengajar dong. Ada metode mengajar, gaya mengajar, pola interaksi. Lebih ke pola interaksi ya. Iya, Antara guru dan peserta didik ya Pak. Iya. Ini interaksinya misal berkeliling untuk melihat secara lebih dekat. Suara yang lantang, Terus kemudian ya, memandang mata itu gaya memandang. Gaya mengajar. Menurut Ibu Titin gaya mengajar, yang lain ada yang metode mengajar. Kegiatan siswa. Memandang mata yang sedang diajak bicara. Masuk sih. Kita coba ya buka jawabannya. B. Gaya mengajar. Oh ini nih penjabarannya. Komponen utama dalam mengadakan variasi. Dalam mengajar itu penggunaan variasi suara. Pemusatan perhatian siswa. Tadi kan pemusatan perhatian siswa di soal itu memandang mata peserta didik juga bisa kan. Kesenyapan guru mengadakan kontak pandang tuh. Ada gerak badan dan mimik. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Tadi yang berkeliling. Ini benar ya tadi Ibu Titin. Jawabannya B. Gaya mengajar. 100 buat Bu Titin. Mangga ditransfer Pak. Bu Titin kirim norek. Boleh, boleh. 9. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan Otoriter. Otoriter. Jelas, otoriter. Ya, otoriter. Bu Titin apa Bu? Saya ikut Bu Titin. Masih ada yang kayak gini? Gayanya. Saya Pak. Saya otoriter Pak. Otoriter. Wow. Masih Pak. Masih. Paling cuma kuat ya Pak. Kadang sih perlu kayak gitu tuh sebenarnya. Jawabannya A. Otoriter. Pak Denny izin nanya dong. Ya. Nanti ini formatnya ini nanti dibagiin apa gimana ya? Saya ketinggalan. Nanti saya share ya. Oh nanti di-share, makasih ya. Iya. Pokoknya nanti saya share kalau dapat sumber apa ya kisi-kisi atau soal-soal UPN nanti saya share. Tinggal nanti misal Bapak Ibu tinggal baca. Nah misal kayak tadi tuh ada yang miskonsepsi atau jawabannya mirip-mirip nanti kita bahas. Ini hilang. Yang ini bisa di-share Pak. Yang ini bisa di-share. Bisa. Mau share sekarang? Ya Pak, di-share sekarang aja Pak. Oke, bentar ya.
Wah, Pak Wisnu meni semangat, euy. Saya mah gak bisa Gaskeun, jawab. Pak Wisnu. Bingung saya. Bingung kenapa, Pak? Belajar wae eta Pak Wisnu ti kamari Pak Deni. Ampun. Melekan wae meureun Pak Andra. Bener, Pak, eta. Belajar wae. Aduh. Hebat. Pak Wisnu istirahat lah, Pak Wisnu istirahat. Istirahatkeun nyantai ya ge lah. Hiji-hiji we ngapalkeunna ye. Iya. Sudah saya kirim ya. Makasih, Pak. Barangkali ada yang lain punya referensi juga nggak apa-apa, dikirim aja. Terima kasih Pak Denny. Yuk, sama-sama. Pak, kalau yang di apa? Yang di modul tuh, yang belajar mandiri, itu kan ada yang formatif-sumatifnya tuh. Iya. Itu nanti masuk enggak ya? Kira-kira maknya buat UP tuh kayaknya masuk enggak ya kira-kira ya? Yang itu. Yang itu masuknya ke penilaian ya? Assessment. Yang modul yang apa? Profesional tuh. Kalau di modul kayaknya bakal keluar gitu. Yang mana ya, Pak Andre? Yang modul yang download tuh Pak Denny. Yang modul tuh. Yang modul pertama profesional sama 01 kalau nggak salah. Nah, di situ kan ada modul pedagogik sama profesional tuh. Iya. Nah, di situ kan di modul itu tuh kan ada apa namanya itu? Yang latihan formatif. Terus yang terakhirnya sumatif itu bisa masuk enggak ya? Kira Saya nggak bisa masuk tuh Pak. Bisa memutuskan masuk enggaknya ya. Cuma ya iya. Ya kita bisa jadi bahan buat belajar kita juga. Soalnya saya udah mulai apa? Pindah-pindahin tuh ke Wordin tuh. Baru satu modul, maksudnya buat bahan nanti kan saya share juga. Iya. Tapi kayaknya masuk tuh Pak Andra kayaknya. Soalnya kan kenapa di share atau dikirim ke kita pasti ya untuk dipelajari kayaknya supaya dipaham juga. Dan pasti kayak tesnya juga kayaknya dari situ juga tuh. Pedagogik sama profesional itu. Dan pengalaman waktu pretest juga kan saya kan bukan belajar ada persiapan ya Pak. Enggak sama sekali pretest itu enggak ada persiapan. Cuma temen yang udah selesai PPG itu ngasih bentuk soal-soal. Nah, soal-soal itu adalah soal-soal yang keluar pada saat UP. Saya kan baca cuma sekedar baca. Ternyata hampir semuanya keluar Pak pada saat pretest itu. Cuma bedanya kasusnya aja yang dibedain. Gitu. Yang awal-awal saya kirim tuh ke grup. Kisi-kisi soal-soal itu. Oh yang itu Pak? Saya juga kaget. Berbentuk ini apa namanya cuma kisi-kisinya aja ya? Iya, ya akan ada salah satu bentuk soalnya tuh Pak di kan yang saya kirim itu kan ada berapa file itu. Nah itu ya ada misal 5 atau 10 soal itu keluar pada saat pretest tapi bedanya cuma di kasusnya aja dibedain gitu. Misal kalau di soal-soal UP teman saya perbedaan pendidikan jasmani, penjas, penkes, sama pendidikan olahraga. Nah, pada saat pretest kemarin yang keluar cuma perbedaan definisi pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu apa. Jadi yang dihilangin pendidikan kesehatannya kayak gitu contohnya. Dan sebenarnya untuk belajar masalah soal-soal kayak gini, soal-soal tes itu tergantung dari kitanya sih. Maksudnya kayak saya kan patokannya kalau mau tes, misal
cara belajarnya. Saya ini yang nggak mengerti itu di bagian mana nih, atau kita harus bisa tahu keunggulan sama kekurangan kitanya, karena nggak mungkin dalam waktu berapa bulan kita bisa menguasai semua materi pembelajaran kan. Contohnya kita belajar bahasa aja dari SMP, mungkin dari SD sampai kuliah, nyatanya kan kita tetap aja nggak bisa bahasa Inggris kan, kecuali kita kursus ya. Dan ngadopsinya dari situ, makanya kayak saya dalam pedagogik yang kurang dipahami kan biomekanika tuh, ya udah saya tinggalin gitu. Tetapi gimana pun caranya supaya nilai yang soal-soal biomekanika ini tertutup, itu ya ditutupi dengan materi-materi lainnya gitu. Gimana pun caranya harus bisa, harus benar, intinya gitu. Kalau saya ya, waktu ikut tes SKB juga sama, SKD, SKB juga sama, belajar ya, gaya belajarnya gitu. Misalnya saya kan lemah di matematika nih, lagi guru olahraga kan, ya udah matematika saya tinggalin gitu, mending belajar fokus ke yang lainnya gitu, ketimbang fokus ke yang nggak bisanya, tapi secara nilai misal soalnya cuma 3, kita mati-matian ngebelain 3 soal itu, tapi ngebuang soal-soal lain. Mungkin itu. Barangkali ada masukan nih dengan forum diskusi ini, mangga dipersilahkan. Barangkali ada yang inovasi apa pakainya kuis atau video tampilin biar enak. Belum lama ini gitu maksudnya. Iya, ganti langsung. Ya terus masa mau ngumpat terus tiap hari kita. Masa iya ngumpat terus tiap hari? Bukan kayak dia. Amin. Ada dia terang berani sih. Terus ituannya gimana? Katanya kagak pakai ituan emang, kagak pakai ban dalam. Cairan enggak pakai dalam. Kagak. Kagak nyoba ganti pentil dong, pentilnya bagus. Ya pentil Honda kan kagak pakai bawahnya itu. Kalau pakai ban dalam ntar ganti pentil aneh. Pentilnya kan bagus. Kan pentil itu masih bisa dipakai. Iya kali dibongkar. Mana ada pentil tempat ban bisa dipakai lagi pasti dibuang. Pak Haizar, mana Pak Haizar, Pak Jenal? Itu nanti isiin pakai ban dalam. Iya kan. Dir. Pasti pentilnya pakai pentil ban dalam dong. Pentil aneh kemana ya? Yang pegang. Dibuang nggak mungkin. Hadir ketika hadir. Kagak bener bisa. Yang di ban luar beli ban gede awet 3 RT lagi 3 tahun. Harus tuh ada harus tuh. Lanjut Pak, sambil nyambi ini. Berarti nanti setiap Zoom kelas ini di sini Pak? Ya, nanti dicoba di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada bentrok atau gangguan, berarti saya bikin link lagi paling Pak. Oke, siap. Untuk sementara yang link ini aja dulu, nggak apa-apa. Berarti ini mah ini apa ya? Yang tanpa batas apa ya? Iya Pak. Pak Restu ternyata YouTuber Pak Andra. Enggak, bukan. Alhamdulillah. Ini mah di cheat ini. Enggak, bukan Pak. Masa sih? Emang hari ini? Masa sih? Sekarang 5.000. Wah, modar. Pantesannya akhir-akhir ini rame kan? Ya pertanggal 1. Pertalite jadi mana 10? Bukan 12. 10 kan tadinya 7.600 Pertalite. Pak, saya izin keluar dulu ya. Mau ini dulu Pak. Oke, siap.
pulang dulu, biar di rumah dulu Pak. Iya. Bener kan ya Mas Yuna ya? Iya itu kan bocoran harga baru. Nah, ini udah terjadi. Terjadi. 11.000 coba cek. Gimana Ibu Ketua? Apa cukup? Naiknya dikit kok. Boleh Pak. Dipersilahkan, maaf tadi sedang menghadap ke wakil kepala sekolah. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja atau gimana nih? Atau ada tambahan barangkali ngasih tips cara belajar atau gimana? Berarti kerjaan kita sekarang masih yang ini ya, eksplorasi apa ya? Untuk yang tugas PPG itu di-upload Bu ke YouTube Bu, yang di Zoom Bu. Kenapa Pak? Di-upload ke YouTube, yang Zoom-nya juga yang direkord teh, biar banyak subscribe. Yang di pembelajaran saya takutnya kena pelanggaran karena saya tidak izin untuk merekamnya Pak. Oh ada gitunya Bu, pelanggaran. Ya maksudnya ada Pak. Nanti kartu kuning. Kita Pak. Saya share takut itu buat konsumsi pribadi saya saja. Copyright. Baik, kalau sudah cukup boleh diakhiri saja Pak Denny. Oke, baik. Ini udah nggak ada tambahan lagi. Ada yang tanyakan masalah tugas-tugas? Izin bertanya Bu Ketua, untuk tugas tuh nggak ada kan untuk malam ini? Tidak ada Pak. Pokoknya tahunya beres aja besok Senin bisa upload. Oke. Berarti kita masih di apa namanya eksplorasi masalah yang kemarin ya, yang ada literaturnya ya. Iya Pak. Itu nanti kapan itu diunggahnya ya? Hari Senin kata Ibu Ketua. Aduh masih lama, santai. Tapi jangan terlalu santai Pak. Izin Pak, berarti untuk apa dokumentasi berarti itu mah hanya untuk kita aja berarti ya. Iya. Bingung berarti apa ya? Ya apalah, nggak usah jangan bingung. kalau musisi janganlah. Saya juga bingung juga. Pokoknya dokumentasi itu tidak diwajibkan, tetapi alangkah baiknya kita mendokumentasikan itu misal karena kan pada saat wawancara nggak mungkin kita langsung nulis jawaban dari narasumber atau gimana. Nah nanti disimpulkannya atau dirangkumnya itu kita ulas lagi nih dari video yang udah kita buat gitu aja. Sembari misal dosen nanya ini, misal ada bukti videonya enggak, gini-gini kan kita udah dipersiapkan ada kok Pak ini. Tetapi sesuai kesepakatan jangan ada yang menyinggung harus mengupload atau menanyakan hal masalah video atau ininya medianya, nggak usah gitu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada? Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal-soal UP. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama belajar. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Terutama nggak usah pusing. Kita bareng-bareng di sini, kita berjuang. Masuk bareng, otomatis keluar juga bareng. Lulus bareng, intinya gitu. Amigo Pak. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pak Denny